warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novianti Dwi Astuti, guru PAI SD Muhammadiyah 4, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan kategori 2 batch 1 tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praktik mengajar uji kinerja pada materi Kisah Hijrah Nabi Muhammad SAW fase B kelas 4 SD. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah masih pagi ya. Coba ibu mau dengar suara semangatnya. Semangat pagi. Oh, hebat sekali, tepuk tangan. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Oke, boleh KM, silakan Pak Reza kita pimpin doa hari ini. Siapa doa? Alhamdulillah, terima kasih anak. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, anak-anak siapa yang hari ini udah sekolah? Ada yang Hasna, Ida, ada lagi? Sudah ya, semoga teman-teman kita yang sakit pada hari ini bisa segera Allah sembuhkan kembali. Amin ya robbal alamin. Dan dapat berkumpul bersama kita lagi ya. Oke, baik anak-anak, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kita hari ini masih meneruskan di bab 5 dengan tema Kisah Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, untuk pokok bahasa materi kita hari ini tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar ya. Nah, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama ya, nanti anak-anak setelah selesai ibu menjelaskan, setelah ibu memaparkan materi hari ini, anak-anak bisa menceritakan kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, serta anak-anak pun nanti dapat membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana ya. Jadi nanti anak-anak selain menceritakan, anak-anak juga akan membuat alur ceritanya tentang kisah perjalanan hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Baik ya. Nah, anak-anak coba siapa yang masih ingat pembahasan materi kita hari kemarin tentang apa? Ya, tentang hijrah ya, arti hijrah dan juga sebab-sebab hijrah. Oke, coba siapa yang masih ingat apa sih itu arti hijrah? Atau apa lagi? Perpindahan atau memutuskan atau bepergian ya. Jadi hijrah itu kalau secara bahasa artinya berpindah atau memutuskan. Nah, kalau secara istilahnya hijrah itu berarti perpindahan Nabi Muhammad SAW dari mana? Dari Makkah ke Madinah. Ya, tentunya perpindahan itu ada sebabnya, betul kan anak-anak? Ya, ada sebabnya. Siapa yang masih ingat apa saja sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah? Yang salah satunya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah. Ada lagi yang mau menambahkan? Karena adanya penolakan dari orang kaum kafir Quraisy yang menolak dakwah Nabi Muhammad. Nah, sekarang anak-anak, sebelumnya ibu mau tanya lagi. Anak-anak di sini pernah bepergian? Pernah. Terus juga yang kemarin ada yang pindahan dan lain sebagainya. Coba kalau misalkan kita mau bepergian, apa sih yang
perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak, ada yang sudah pernah tahu tidak bagaimana sih perjalanan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Ada yang sudah tahu? Belum ya. Baik, akan dibahas nanti. Terus juga di sini juga bagaimana nih strategi Nabi Muhammad supaya dapat selamat sampai di Madinah. Tentunya kan Nabi juga harus menghindari yang namanya musuh-musuh ya, orang-orang jahat di luar sana yang ingin mencelakai Nabi Muhammad. Dan siapa saja orang yang menemani Nabi Muhammad dalam perjalanan hijrahnya. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu tidak sendirian ya, pasti ada sahabat yang bersamanya. Nanti akan kita bahas kali ini. Nah, anak-anak, kenapa coba kita harus mempelajari hijrah? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa ya kita harus mempelajari hijrah atau kisah Nabi? Supaya kita bisa meneladani perjuangan para nabi dan para sahabatnya, bahwa mereka beliau berhijrah itu tidaklah mudah ya. Pada saat itu ajaran Islam itu tidak mudah untuk diterima pada masa itu gitu, sehingga butuh yang namanya perjuangan ya. Oke, ini supaya tidak ngantuk kita explain dulu ya. Kalau ibu bilang tepuk 1, yes, kayak gitu. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, bisa? Baik, tugas dulu. Tepuk 1, yes. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, ibu mau tes kelompok 1 dan 2 dulu. Siap. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, kelompok 3 dan 4, konsentrasi mulai. Tepuk 2, oke. Bentar. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 3, semangat. Tepuk 1, tepuk 1, yes. Oke, hebat. Kelompok 5 dan 4 jangan kalah ya. Siap. Tepuk 1, tepuk 1, yes. Tepuk 3, semangat. Tepuk 3, semangat. Tepuk 5, siap belajar. Tepuk 2, tepuk 2, oke. Oke, baru kembali semua. Anak-anak, kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah diawali dari apa ya? Yang pertama, diawali dari ketika Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pada saat itu kan mendengar nih ada kaum kafir Quraisy mendengar bahwa katanya Nabi Muhammad bakalan hijrah. Terus mereka berencana untuk apa? Untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Kan kalau Allah maha mengetahui ya, Allah kan maha mendengar. Jadi Allah mengetahui rencananya itu, kemudian Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa nih kaum kafir Quraisy mereka akan berencana membunuhmu malam ini ya, jadi berhati-hatilah engkau. Nah, akhirnya Nabi Muhammad punya rencana, punya siasat ialah dengan menggantikan dengan meminta kepada Ali bin Abi Thalib yang merupakan keponakannya untuk menggantikan dia tidur gitu di tempat tidurnya. Jadi pada saat itu kan itu di kamar Nabi Muhammad nih, tempat tidur Nabi Muhammad. Terus juga selimutnya adalah selimut yang biasa digunakan oleh Nabi Muhammad. Jadi Ali, malam ini kau tidur di kamarku ya. Nah, seperti itu. Terus Nabi Muhammad siap-siap pergi ya. Nah, jadi pada saat ini Allah menyampaikan rencana kaum musyrik kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau sambil memakai selimut berwarna hijau. Ini yang biasanya dipakai Nabi Muhammad. Nah, kemudian pemuda-pemuda Quraisy yang terpilih itu memata-mata itu lihat ada penampakan kan. Penampakan itu maksudnya adalah pemuda Quraisy ya yang memata-matai Nabi Muhammad. Oh, ternyata Nabi Muhammad masih tidur. Mereka merasa yakin bahwa beliau sedang tidur nyenyak, tetapi sebenarnya tanpa mereka sadari Nabi Muhammad sudah keluar rumah itu. Nah, pada saat pagi hari bangun itu ternyata, oh, kok bukan Nabi Muhammad? Kamu siapa? Ali bin Abi Thalib. Seperti itu, bahwa Nabi Muhammad ternyata sudah pergi terlebih dahulu. Nah, mereka tidak sadar bahwa Nabi Muhammad sudah pergi. Nah, kemudian akhirnya Nabi Muhammad mengunjungi rumah Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa sudah ada nih perintah dari Allah untuk berhijrah gitu ya, untuk berhijrah. Terus juga ada izin juga dari Allah. Maka Abu Bakar menyampaikan bahwa Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta, satu untuk Abu Bakar, satu untuk Nabi Muhammad SAW untuk perjalanan ke Madinah. Terus Abu Bakar juga menghubungi salah seorang sahabatnya ialah
berjalan pintas waktu supaya tidak diketahui oleh para musuh ya, kaum kafir Quraisy ya. Nah, berikutnya nih awal perjalanan ketika itu pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 13 September 622 Masehi, di tengah kegelapan malam Nabi Muhammad keluar dari rumah Abu Bakar. Nabi Muhammad menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah keliling, yaitu bawah selatan Mekah yang biasanya digunakan perjalanan ke Yaman, bukan jalur utara yang biasa digunakan menuju Madinah. Nah, setelah dari rumah Abu Bakar kemana? Beliau pergi menuju ke Gua Sur ya. Nah, di Gua Sur ini Nabi Muhammad bersama Abu Bakar selama kurang lebih 3 malam gitu ya, dari malam Jumat, Sabtu dan Ahad. Setiap malam datang berkunjung ke sana putra Abu Bakar, yaitu Abdullah. Jadi untuk menyampaikan kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar tentang kondisi perkembangan saat ini di kota bagaimana gitu. Terus juga Abdullah juga mengantarkan makanan ya kepada Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Nah, pada saat itu anak-anak di dalam Gua Sur ini ada pemuda Quraisy, ternyata mereka menuju ke Gua Sur gitu ya. Coba barangkali kayaknya di sana ada seseorang deh yang nyumput. Nah, kan Nabi Muhammad sama Abu Bakar mendengar oh, ada yang datang ya, ada yang bakalan datang. Terus mereka memanjat ke dalam gua, tetapi Nabi Muhammad memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk berlindung ya, meminta perlindungan. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya di lubang gua itu ada sarang laba-laba kayak gitu anak-anak. Nah, kalau misalkan ada sarang laba-laba berarti tandanya di gua itu tidak ada siapa-siapa, betul, nggak ada orang, nggak ada penghuninya. Karena apa? Kalau misalkan ada sarang laba-laba terus kita masuk berarti sarangnya hilang, betul, rusak. Nah, kali ini kan orangnya ada di dalam, terus sarangnya sama Allah dibuatkan gitu yang melalui perantara laba-laba tersebut. Terus laba-laba membuatkan sarangnya hingga akhirnya naiklah pas ketika pemuda Quraisy itu naik mendekati pintu gua. Di sini hanya ada sarang laba-laba, kayaknya nggak mungkin ya ada orang di sini. Ya udah, akhirnya kembali lagi turun. Nah, itu adalah salah satu bukti kekuasaan Allah ya, perlindungan Allah pada siapa? Nabi Muhammad. Nah, kemudian nih perjalanan hijrahnya ke Madinah, perjalanan setelah dari Gua Sur, tepatnya pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama hijrah ya, atau bertepatan dengan 16 September 622 Masehi. Nabi Muhammad bersama dengan Abu Bakar kemudian tadi dijemput oleh siapa? Abdullah bin Uraiqib ya, berusaha mengantar mereka menuju Madinah sambil membawa unta yang diberikan sebelumnya oleh Abu Bakar. Ya, rombongan tiba di Kuba. Nah, sebelum ke Madinah, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad di Kuba tinggal selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Nah, di sini juga beliau mendirikan yang namanya Masjid Kuba. Masjid Kuba ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan hijrah. Terus besoknya di hari Jumat setelah sholat Jumat, Nabi Muhammad beserta rombongan pergi kembali menuju Madinah, melanjutkan kembali perjalanan. Jadi udah dari Kuba terus ke Madinah ya. Nah, kemudian di sini Nabi Muhammad tiba di Madinah tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad tiba di Madinah. Bagian ini disambut dengan sangat meriah dan gembira oleh penduduk Madinah. Nah, terus anak-anak ada di kaum muslimin yang tidak datang ke Madinah disebut dengan kaum muhajirin. Jadi ada kaum muhajirin, ada yang namanya kaum Ansor. Kaum muhajirin itu adalah kaum atau umat yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu disebutnya kaum muhajirin. Kalau kaum Ansor itu adalah kaum yang membantu perjuangan Nabi hijrah, itu penduduk asli Madinah. Paham? Nah, udah sampai situ itu kisah singkatnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau gitu anak-anak, hari ini kita akan membuat proyek bersama-sama, yaitu infografis. Infografis ini nanti anak-anak akan membuat alur cerita perjalanan Nabi hijrah ya dari Mekah ke Madinah. Kita sepakati dulu mau berapa menit pekerjaannya? 30 menit cukup? Cukup ya? Insya Allah cukup ya 30 menit. Sudah membawa alat warnanya? Sudah lem gunting? Nah, oke, nanti ibu akan bagikan yang kartonnya ya. Ya. Iya, untuk dihiasnya boleh, silakan kalian bersama anggota kelompok mau dihias, mau di bagaimanapun juga boleh ya. Karena anak sudah cukup mengerti. Oke, bagikan.
beliau berangkat hijrah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW datang ke rumah Abu Bakar untuk memerintahi hijrah. Yang ketiga, ada diawali agar Nabi Muhammad SAW sangat mencintai karena kelahirannya di mana. 5. Nabi Muhammad SAW Abu Bakar itu menginap 3 hari di Gua Sur. Kalau menghadap meraih tidak bertanya. 5. Nabi Muhammad SAW dan rombongannya berangkat ke Madinah melewati Laut Merah. Tiba di Kuba, Nabi Muhammad